Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Baiklah anak-anak Ustaz semuanya, insyaallah hari ini materi pelajaran kita adalah tentang hadis. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitunya hadis yang berkaitan dengan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Baiklah langsung saja sebagaimana yang sudah Ustaz tuliskan di depan di papan tulis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Idza laqitahu fasallim alaih wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fa'ansahu wa idza atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatsba'hu rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama kata Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Nah, jadi yang pertama adalah ketika kita bertemu dengan seorang muslim, maka kita harus mengucapkan salam kepadanya. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Kemudian yang ketiga, wa idza stansahaka fa'ansahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia atau berilah ia nasihat. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sedang sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fatsba'hu. Dan apabila dia meninggal, maka ikutilah atau iringilah jenazahnya. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengabarkan kepada kita melalui hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi anak-anak Ustaz semuanya, Abu Hurairah ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang mana Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi, yang mana nama aslinya lagi sebelum masuk Islam adalah Abdussyam bin Sakhar. Jadi Abu Hurairah ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Dan uniknya Abu Hurairah ini hanya 3 tahun bertemu dengan Rasulullah SAW. Bandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, mungkin sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam, namun Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis lebih banyak dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Apa penyebabnya? Dalam sejarah dikatakan bahwasanya Abu Hurairah itu tahu kapasitasnya. Dia tahu bahwasanya dia baru masuk ke dalam Islam. Dia jauh ketinggalan dari sahabat-sahabat yang lain. Sehingga Abu Hurairah mewakafkan dirinya untuk senantiasa berada di samping Rasulullah SAW. Kita kenal Abu Hurairah ini adalah seorang ahlus suffah, yang mana beliau tidur di masjid. Kemudian juga Abu Hurairah ini senantiasa mendampingi Nabi kemanapun Nabi pergi. Bahkan dikatakan bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, ketika sahabat yang lain sibuk untuk pergi berdagang, sibuk untuk pergi bekerja, maka aku senantiasa berada di samping Rasulullah SAW. Kemudian Abu Hurairah memperhatikan apa saja yang dikatakan oleh Nabi, apa saja yang dilakukan oleh Nabi, sehingga Abu Hurairah tahu banyak hadis dari Rasulullah SAW. Itu sekilas tentang Abu Hurairah. Kemudian langsung kita masuk ke isi dari hadis. Itunya hadis tentang hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan hakul muslim, hak seorang muslim 'alal muslim atas muslim yang lainnya. Berarti hadis ini hanya berlaku untuk seorang muslim kepada orang muslim yang lain. Jadi hadis ini tidak berlaku untuk dari seorang muslim kepada orang yang non muslim atau orang kafir. Jadi hakul muslim, hak seorang muslim atas seorang muslim yang lainnya. Ulama mengatakan hak di sini maksudnya adalah ma la yanbaghi tarkuhu, apa yang hendaknya jangan ditinggalkan.
Nah, kemudian kenapa? Karena di dalam hadis ini para ulama yang mengatakan ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Jadi hak di sini maksudnya bukan wajib semuanya. Ada yang hukumnya nanti wajib, ada yang sunnah muakkad, yang sunnah biasa aja dan lain sebagainya. Nah, jadi hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Nah, jadi apabila kita bertemu dengan seorang muslim, kita tahu bahwa dia adalah seorang muslim, maka kita harus mengucapkan salam kepadanya. Apakah kita harus mengucapkan salam hanya kepada orang yang taat beribadah saja, kepada orang yang yang suka ke masjid, yang suka baca Al-Quran? Tidak. Di sini maksudnya hak seorang muslim atas muslim, selama dia masih bersatu seorang muslim belum kafir, maka kita mempunyai hak kepadanya. Berarti kalau kita bertemu dengan seorang muslim, siapapun dia, walaupun kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, maka kita harus mengucapkan salam kepadanya. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah mengatakan, maukah kamu aku tunjukkan supaya timbul rasa kasih sayang dan cinta di antara kalian? Kemudian Rasulullah mengatakan, afsyus salamu bainakum, maka tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian juga di dalam mengucapkan salam ini juga ada adab-adabnya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, liyusallim as-saghiru alal kabiri. Hendaklah yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Nah, jadi kalau umpamanya kita sedang lewat di suatu jalan, kemudian kita bertemu mungkin dengan seorang bapak-bapak atau ibu-ibu, maka kita yang sebagai anak yang masih kecil atau yang mungkin umurnya di bawah orang yang kita temui tersebut, maka harus mengucapkan salam kepadanya. Kemudian juga kata Rasulullah, almarru alal qaidi. Itunya hendaklah orang yang sedang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Jadi kalau kita sedang berjalan, kemudian ada orang yang duduk, maka kita yang berjalan ini yang harus mengucapkan salam kepadanya. Kemudian juga al-qalilu alal katsiri. Hendaklah orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Umpamanya kita berjalan 2 orang, kemudian kita bertemu dengan rombongan orang yang mungkin 10 orang atau lebih, maka kita yang sedikit ini yang harusnya mengucapkan salam kepadanya. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, yang terbaik di antara kalian adalah yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada saudaranya. Nah, jadi itu hak seorang muslim yang pertama terhadap muslim yang lain, yaitu apabila bertemu maka fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia telah memberikan undangan kepadamu, maka fa'ajibhu, maka penuhilah undangannya tersebut. Kemudian para ulama, sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya undangan di sini bersifat umum. Apapun undangannya, baik itu undangan walimahan, undangan akikahan, undangan khitanan dan lain sebagainya, yang atas namanya undangan, maka itu wajib untuk didatangi dan lain sebagainya. Kemudian mayoritas ulama atau jumhur ulama, fa'ajibhu di sini maksudnya adalah kita wajib menghadiri undangan khusus untuk undangan walimah saja, yaitu undangan pernikahan. Ketika ada satu pernikahan, kemudian kita diundang, maka kita wajib untuk mendatanginya. Nah, jadi itu hak seorang muslim yang kedua, apabila dia diundang, maka hendaklah memenuhi undangan dari saudaranya tersebut. Benar anak-anak Ustaz semuanya, hak seorang muslim kepada muslim yang lain yang ketiga adalah wa izah tansuhaka fa'ansuhhu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Nah, jadi kata nasihat, orang yang memberikan nasihat itu disebut dengan nasih, orang yang memberikan nasihat. Kemudian kata nasihat dalam bahasa Arab itu lebih luas maknanya dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, ketika kita menyebut nasihat, itu adalah ketika seseorang memberikan nasihat berupa perkataan kepada orang lain. Nah, sedangkan nasihat dalam bahasa Arab itu lebih luas maknanya, yaitu ketika seseorang memberikan yang terbaik kepada saudaranya, baik itu mungkin berupa perkataan ataupun berupa perbuatan. Ketika dia melakukan sesuatu kebaikan untuk saudaranya, maka itulah yang disebut dengan nasihat. Nah, hak seorang muslim di sini kata Rasulullah, ketika seseorang meminta nasihat kepadamu, maka berilah ia nasihat yang baik. Jangan bohongi dia, jangan tipu dia. Maka kita harus memberikan kepadanya suatu nasihat yang baik. Kemudian Rasulullah melanjutkan,
hak seorang muslim yang selanjutnya yang keempat adalah wa idza atosa. Apabila seorang muslim bersin, nah jadi syaratnya di sini fahamindallaha, kemudian dia memuji Allah, dia mengucapkan alhamdulillah, maka fashammithu. Di dalam riwayat yang lain juga ada disebut dengan menggunakan sin, fasammithu. Jadi artinya sama, maka doakanlah dia. Jadi ketika ada orang yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita mendoakannya dengan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin tadi membalas lagi dengan yahdikumullahu wa yuslihu balahum. Nah, jadi itu hak seorang muslim yang keempat, yaitunya apabila seorang bersin lalu orang yang bersin tadi mengucapkan pujian kepada Allah berupa alhamdulillah, maka orang yang mendengarnya, kita yang mendengarnya, maka doakan dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin tadi membalasnya lagi dengan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Nah, kemudian anak-anak ustaz semuanya, hak seorang muslim yang kelima terhadap muslim yang lainnya adalah wa idza maridha fa'udhu. Apabila salah seorang muslim tersebut sakit, maka jenguklah dia. Nah, jadi kalau ada saudara kita, ada teman kita yang sakit, maka kewajiban kita sebagai saudaranya adalah menjenguknya. Karena seorang yang sakit itu tentu dia mungkin merasakan kesakitan, mungkin dia sedih, maka mungkin ketika kita menjenguknya itu bisa sedikit mengobati atau mengurangi penyakit yang dia rasakan. Kemudian yang harus kita tahu bahwasanya ketika kita menjenguk orang yang sakit tersebut, yang akan mendapatkan kebaikan pertama kali itu adalah orang yang menjenguknya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia sedang memetik buah-buahan dari surga sampai dia pulang dari menjenguk saudaranya tersebut. Nah, jadi kalau kita menjenguk saudara kita yang sakit, itu kata Rasulullah kita sedang memetik buah-buahan yang ada di dalam surga sampai nantinya kita pulang dari menjenguk saudara kita tersebut. Kemudian yang terakhir, Rasulullah mengatakan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya yang terakhir adalah wa idza mata fatsba'hu. Apabila ada seorang muslim yang meninggal, maka iringilah, maka jenguklah atau ziarahlah dia. Nah, atau iringilah jenazahnya. Nah, jadi masyarul muslimin, anak-anak ustaz yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan seorang muslim baik itu ketika dia masih hidup ataupun ketika dia sudah meninggal. Nah, jadi kalau umpamanya ada seseorang yang meninggal, kemudian ada orang yang ikut menyolatkannya atau ikut sampai menguburkannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atau memberikan kemuliaan kepadanya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwasanya apabila seseorang mendapati atau pergi melihat orang yang meninggal, kemudian ikut solat dengannya, ikut menyolatkannya, maka dia akan mendapatkan satu buah qirat, falahu qirat. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, kemudian apabila dia ikut sampai menguburkannya, maka dia akan mendapatkan dua qirat. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, berapakah dua qirat tersebut? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, dua qirat tersebut seperti dua buah gunung yang besar. Kemudian Rasulullah juga melanjutkan, yang paling kecilnya dari dua buah gunung tersebut adalah sebesar gunung Uhud. Nah, jadi bagi seseorang yang ikut menyolatkan saudaranya yang muslim yang meninggal, bahkan sampai nantinya ikut mengantarkannya sampai menguburkan, maka dia akan mendapatkan pahala dua qirat, yang mana satu qiratnya paling kecilnya adalah sebesar bukit Uhud. Nah, jadi anak-anak ustaz semuanya, inilah 6 hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian kita bertanya, apakah hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu hanya 6? Tidak. Para ulama mengatakan bahwasanya al-adad laisa lahu mafhum, bahwasanya bilangan itu tidak ada baginya mafhumu khalafah. Apa maksudnya? Ketika Rasulullah menyebutkan 6, berarti tidak hanya 6 tersebut, bisa jadi ada yang ke-7, ada yang ke-8 dan lain sebagainya. Atau umpamanya ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Apakah orang munafik itu hanya 3? Itu ketika berkata dia berdusta, apabila dia berjanji dia ingkar, apabila dia dipercaya ia khianat. Apakah hanya 3 tersebut? Tidak. Jadi apabila ada jumlah bilangan di dalam satu hadis, itu maksudnya tidak hanya ketiga hal tersebut, tidak hanya
di bilangan tersebut ketika Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan bilangan. Atau mungkin ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang hadis bahwasanya nantinya akan ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan di akhirat kelak. Apakah yang mendapat naungan hanya 7 orang saja? Bukan. Tapi maksudnya adalah 7 orang tersebut adalah 7 orang yang paling utama yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anak-anak Ustaz semuanya, untuk materi kita hari ini inilah yaitunya tentang bagaimana hadis tentang hak seorang muslim atas seorang muslim yang lainnya. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui dan mempelajari hadis ini, kita bisa mempraktekkannya dan kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekian materi kita. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.